Hai, perkenalkan nama saya Jirlin Anastasia Moyo. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Definisi yang pertama adalah menurut Smith-Hoff. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berada negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, Smith-Hoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik, termasuk dalam bidang hukum publik ini, yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang memengaruhi wilayahnya. Yang kedua adalah menurut Michel Sanson. Sanson memberi batasan di bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional private. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang per orangan di negara-negara yang berbeda. Setelah kita mengetahui definisi-definisi hukum perdagangan internasional, perlu juga diketahui ada beberapa asas dalam kontrak hukum dagang. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, yang kedua adalah pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang ketiga, asas itikat baik serta transaksi yang jujur. Dan yang terakhir, yang keempat adalah asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Tujuan hukum perdagangan internasional. Yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi satu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Dan yang terakhir, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Pembahasan terakhir kita adalah apa saja prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Yang kedua adalah prinsip dasar Pacta Servanda. Ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan yang terakhir adalah prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kiranya apa yang saya presentasikan tadi dapat kita mengerti bersama dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.